Uwe itu mungkin ada momen Uwe yang paling jauh dan perjuangannya memang menurut Kak Muhammad itu ekstra lah untuk perjuangan mendukung itu kapan ya Pak? Kalau itu sebenarnya kalau momen terjauh itu ada waktu ke Malaysia. Tapi kalau untuk WW lain itu ya juga banyak lah ceritanya ya. Termasuk di Makassar 2019 itu W pertama kali saya ke Makassar. Sekaligus menuntaskan janji saya ke teman-teman Makassar yang beberapa kali ngundang saya tidak bisa hadir. Akhirnya pada musim Oktober 2019 kalau tidak keliru waktu itu saya bisa Sebelum hadir pandemi ya. di sebelum pandemi. Nah, habis Oktober 2019, kemudian awal 2020 itu Madura United away ke bukan away sih, pramusim ke Malaysia. Cup competition ya. Bukan cup itu. Itu pertandingan persahabatan, friendly match biasa. Jadi satu kali di Johor, satu kali di Terengganu FC ya, satunya Johor Darul Takzim. Kalau nggak salah waktu Terengganu itu zamannya Rahmat Darmawan ya. Ya, asisten pelatih. Ya. Jadi waktu itu 2020 ya ini datangnya Emmanuel Oti pemain asing. Yang waktu itu memang Jelang COVID itu. ya diberhentikan karena beberapa laga Tiga pertandingan. kan. Kemudian dihentikan karena wabah COVID itu. Dan itu menjadi perjalanan saya yang paling mengesankan. Itu kan saya tidak mengira bisa berangkat. Jadi baru seminggu sebelum berangkat itu saya memastikan diri untuk berangkat. Dan terima kasih buat orang-orang yang mendukung saya agar saya bisa berangkat ke sana tanpa harus saya sebutkan namanya gitu. Jadi berangkat ke sana itu saya sendirian. Stay di Malaysianya di mana ya? Maksudnya pertama di hotel kan ada yang memfasilitasi. Pertama turun itu di Johor karena main pertama itu kan di Johor. Di Johor saya itu kontak teman-teman kacau Malaysia yang tinggal di sana. Tapi karena di Johor itu nggak ada yang bisa dihubungi, artinya nggak ada yang bisa nyambut teman-teman Madura. Rata-rata kan stay-nya di Kuala Lumpur sana, teman-teman itu kacau Malaysia. Jadi dialihkan ke asosiasi supporter Indonesia yang ada di Malaysia asing kalau tidak keliru rupanya. Ada asosiasi. Jadi teman-teman kacau Malaysia itu minta tolong ke elemen supporter Indonesia yang ada di Johor. Saya lupa itu kalau nggak keliru dari Kendal atau dari Tegal itu yang jemput saya itu ke bandara Johor. Kemudian dari sana ditampung sama dia hari itu. Terus kemudian nonton ke stadion Johor itu. Di stadion Johor itu baru kemudian ketemu sama teman-teman kacau Malaysia yang berangkat dari Kuala Lumpur. Itu 2 jam katanya dari Kuala Lumpur naik bis. Kalau tidak keliru 3 apa 4 bis itu dari Kuala Lumpur. Nah, ketemu di Johor itu di stadion Johor. Akhirnya saya kemudian ikut ke bisnya teman-teman ke Kuala Lumpur. Baru di Kuala Lumpur itu saya nginep di tempat salah satu apa ya namanya ya, kayak flat itu loh untuk teman-teman TKI pekerja migran. Ya, saya nginep di situ. Sebenarnya ada beberapa orang di manajemen klub itu ngontak saya, kamu tidur di mana? Gitu loh. Gabung sini saja ke hotel pemain. Saya kan tidak enak karena saya sudah kadung menghubungi teman-teman supporter Madura yang ada di Malaysia. Masa saya tinggal gitu loh, saya tidak enak saya. Sudah ya. Kalau persoalan tidur, makan sudah beres gitu. Tidak bisa dipikirin saya. Karena prinsip saya begini, kalau sudah ke tanah rantau, ketemu sesama orang Madura, itu kan biasanya sambutannya luar biasa. Sudah beres urusan makan sama tidur itu. Saya tidak terlalu kepikiran kalau sudah kadung nyampe itu. Nah, jadi di Kuala Lumpur itu berapa ya? 3-4 hari lupa saya. Nah, dari Kuala Lumpur kemudian naik mobil rombongan sama teman-teman itu ke Terengganu. Itu 4 jam itu perjalanan naik mobil itu ke Terengganu, nonton di sana.
Pulangnya yang penuh ini apa ya, penuh masalah. Apa itu masalah? Jadi mobil yang saya tumpangi itu isi 6 orang kalau tidak dulu, 6 atau 5 orang saya lupa. Terus ban itu kan dari Trengganu ke balik mau ke Kuala Lumpur itu sekitar 4 jam lewat jalan tol. Jadi baru keluar dari Trengganu masuk ke jalan tol itu ban apa ledu itu, kempes, tak bisa itulah. Habis itu diganti lah sama teman-teman kan. Baru beberapa meter meledak lagi. Itu tengah malam itu, sekitar jam 10, jam 11. Bayangin di jalan tol dan memang di sana itu relatif sepi jalan, kayak nggak kayak jalan tol, kayaknya lebih ramai jalan tol di sini. Dan persoalan kalau semisal ini ya, Komunikasi dengan pihak biasanya kan ada yang itu tidak ada, nggak ada. Minim kontak lah. Mentak, nggak bisa menghubungi petugas tolnya, nggak bisa gitu. Jadi di sana berjam-jam. Sebenarnya saya terburu-buru waktu itu untuk kembali ke Kuala Lumpur karena saya sudah kadung beli tiket pulang besoknya. Itu kan malam, besoknya sekitar jam 11. Kalau saya telat kan nggak mungkin itu, saya harus bayar lagi, beli tiket lagi. Kemungkinan terburuk ya beli. Jadi teman-teman itu nunggu tumpangan, yang penting saya bisa ikut ke Kuala Lumpur. Kalau kata teman-teman, kalau persoalan kita, kata teman-teman kacau Malaysia itu gampang. Yang penting kamu bisa nyampe ke Kuala Lumpur, bisa pulang. On time, Ya, on time jadwal flight penerbangannya itu. Nunggu itu lama. Teman-teman Malaysia itu akhirnya cerita, memang sekarang itu sulit cari tumbangan di jalan tol Malaysia. Karena ada beberapa kejadian, mereka yang mau menolong orang di jalan tol, malah jadi korban kejahatan jalanan. Nah, beruntungnya itu sekitar jam 1 dini hari, apa jam 2, saya lupa, ada kemudian truk. Berhenti. Sudahlah, saya kan tidak tahu, saya ngerti orang Malaysia itu kalau ngomong bahasa Melayu, cuma saya mau ngomong itu tidak bisa. Akhirnya teman-teman kacau Malaysia yang nyamperin, komunikasi ke supir truk, ngomong-ngomong, saya akhirnya dipersilakan. Jadi saya naik sendirian, teman-teman nungguin mobil, ngeban, nunggu pagi mereka. Kalau mereka kan nggak ada masalah. Sementara saya, sedangkan flightnya itu jam berapa? Jam 11. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Akhirnya berangkatlah saya. Saya bersyukurnya itu supir truk itu orang Malaysia asli, sangat welcome dan baik saya. Dia nanya, dia pakai bahasa Melayu, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Saya paham, dia paham. Sudah itu ngobrol, saling bercanda sudah, bahkan saling toko-tokan itu, saling ledek-ledek, saling ledek-ledekan antara timnas Malaysia dengan tim Indonesia. Itu orangnya baik gitu. Subuh itu berhenti di mana rest area, sholat dulu bareng sama bapak itu ya. Saya kemudian berhenti di pintu tol Kuala Lumpur itu, dijemput kemudian sama teman-teman kacau Malaysia, dijemput kemudian diantar ke bandara itu. Itu sudah masuk jam 10 kurang, sudah mepet sebenarnya, tapi masih bisa.